Selanjutnya adalah komposisi relasi. Di sini kita mengkomposisikan, kalau tadi mengoperasikan, mengkombinasikan relasi itu menggunakan operator himpunan. Nah, kalau komposisi relasi ini ada notasinya berbeda ya. Notasinya kayak bundar gini ya, kayak O tapi kecil. Misalkan R adalah relasi dari himpunan A ke himpunan B, dan S itu adalah relasi dari himpunan B ke himpunan C. Diminta untuk mengkomposisikan dari A ke C, maka hasilnya adalah seperti ini. Jadi kalau ada penulisan seperti ini, S bundaran R, maka yang kita kerjakan, yang kita terapkan relasi terlebih dahulu adalah yang R. Kemudian selanjutnya yang S. Contohnya ini, saya pindahkan ke sini ya, untuk lebih jelas pengerjaannya. Diberikan himpunan A-nya 1, 2, 3, B-nya 2, 4, 6, dan 8, C-nya adalah S, T, dan U. Kemudian ada diberikan pula, sudah didefinisikan, relasi R ini adalah 1, 2, 1, 6, 2, 4, dan seterusnya. Relasi R ini, dia merupakan relasi yang menghubungkan dari himpunan A ke himpunan B. Saya tulis di sini, himpunan A ke himpunan B. Sedangkan relasi R ini 2U, 4S, 4T, dan seterusnya. Ini relasi dari B ke C. Nah, ketika kita mengkomposisikan, saya buat komposisi S bundaran R. Ini berarti kita mulai dari yang R terlebih dahulu. Perhatikan bahwa S bundaran R ini maksudnya adalah relasi dari A ke C melalui B, melalui himpunan B. Seperti itu ya. Baik, kita kerjakan. Kalau ada S bundaran R, tadi sudah disampaikan bahwa relasi R-nya kita kerjakan terlebih dahulu. Jadi kita mulai dari relasi R. Kita mulai dari elemen pertama, ini 1, 2. Nah, 2 itu kita cari yang ada 2 di relasi S, yaitu ini. Jadi awalnya 1, kemudian 2-nya itu ternyata terhubung ke U. Berarti di sini kita nulisnya 1U. Seperti itu. Kita cari lagi angka 2 yang menjadi awalan di relasi S, nggak ada ya. Adanya 2, 4, 6, dan 8. Oke. Baik, berarti 1, 2 selesai. Sekarang kita pindah ke elemen berikutnya, 1, 6. 1, 6, kita cari yang angka 6 di awalannya S. Ada di sini. Ya, berarti 1, 6, 6T berarti menjadi 1T. Seperti itu ya. Kemudian, jadi dihubungkannya seperti itu. Lanjut, tidak ada 6 lagi ya, maka kita lanjut ke 24. 24, di sini kita cari 4 di S, yang jadi awalan adalah 4S ya. 4S kecil yang ini ya. Jadi 2S. 2S, kemudian ternyata ada 4 lagi yang menjadi awalan di relasi S, yaitu 4T. Berarti kita akan punya 2T. Gitu ya. 2 terhubung ke 4, jadi 2T ke sini. 2T. Nah, 3, 4, ini juga karena awalannya, akhirannya 4, kesininya awalannya 4, ada S dan T, berarti kita akan punya 3S dan 3T. Seperti itu ya. Kemudian 3, 6, ini terhubungnya dengan berarti yang ini ya, 6T. Kita akan punya 3T. Karena 3T sudah ada, tidak kita tulis lagi. Kemudian ke sini 3, 8. 8 terhubungnya ke sini 8U, berarti kita akan punya 3U. Karena belum ada, kita tulis ya, 3U. Jadi kalau sudah ada, ditulisnya cukup sekali saja. Nah, ini adalah relasi S komposisi R. Jadi kerjakan mulai dari R terlebih dahulu. Terus bisa nggak S komposisi, R kita balik ya, R komposisi S. Nah, ini tidak bisa ya. Kenapa? Karena kalau mulai dari S, ini kan terhubungnya oleh himpunan C ya, U, S, dan T. Tapi di relasi R nggak ada himpunan C.
Jadi tidak bisa. Jadi hati-hati, jangan sampai terbalik antara S komposisi R dan R komposisi S. Ya, ini adalah untuk diagram Venn-nya. Bisa dilihat ya, diagram Venn-nya ini adalah himpunan A, ini himpunan B, ini himpunan C, ya, sesuai dengan yang ini. 1 dihubungkan ke U dan ke T, maaf, 1 dihubungkan dengan 6, dan 2 dan 6, 1 dengan 2, dan 1 dengan 6. Kemudian 2 dan 6-nya ini dihubungkan dengan U dan T. Ya, di S-nya. Jadi ini kita selesaikan dulu himpunan A ke himpunan B menggunakan relasi R, kemudian yang ini dari R ke dari himpunan B ke C menggunakan relasi S. Hasilnya ini. Gitu ya. Nah, kalau kita mengerjakan relasi komposisi relasi dan dalam bentuk matriks ya, kalau misalnya diberikan matriks R1 dan R2 ya, misalnya diberikan relasi ini ya, relasi R1 dan relasi R2 dengan matriksnya MR1 MR2, maka komposisinya itu sama saja seperti kita mengalikan perkalian biasa ya, operator titik perkalian matriks, tapi perkalian matriksnya bukan menggunakan tanda tambah dan kali, tapi ketika kali itu diganti dengan operator dan ketika tambah itu diganti dengan operator atau. Seperti itu ya. Jadi ini misalnya contohnya ada ini matriks relasi 1, matriks relasi 2 ya, R1 R2. Kemudian dikomposisikan, maka hasilnya ini 1 dan 0 dikali 1 dan 0. Kayak gitu ya, kayak perkalian biasa, perkalian matriks biasa. Atau kalau bingung bisa kalian menggantikan, yaitu kalau dan itu boleh sih diganti dengan kali ya, boleh tetap menggunakan kali. Kalau atau tetap menggunakan tambah, tapi jangan lupa ketika ada 1 tambah 1 hasilnya adalah 1. Intinya seperti itu. Ya, baik, selanjutnya adalah sifat-sifat relasi. Ada beberapa sifat relasi yang perlu kita perhatikan ya. Jadi, ketika kita punya relasi ini mau kita kelompokkan nih, mau kita kategorikan. Kalau yang bentuknya seperti ini disebut apa? Nah, yang pertama adalah yang disebut refleksif. Itu ketika apa? Ketika dalam suatu relasi kita punya bentuk seperti ini, A ketemu A, dia ketemu dengan dirinya sendiri. Tapi jangan lupa ini adalah untuk setiap A-nya, itu A kecilnya elemen dari himpunan A. Ya. Nah, kalau misalnya kita punya A elemen A, kemudian tidak ada A, A, maka relasinya kebalikannya disebut tidak reflektif. Tidak refleksif ya. Tidak refleksif. Jadi refleksif itu ketika mengandung A, A. Contohnya ini. Saya punya, jadi ini harus didefinisikan dulu. Himpunannya apa? Himpunannya berisi apa saja? 1, 2, 3, dan 4. Berarti otomatis kita harus punya 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. Karena A, A, di mana A-nya adalah setiap yang ada di himpunan A. Jadi harus ada 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. Ini bersifat refleksif. Kemudian contoh yang kedua ini, dia tidak bersifat refleksif. Nih ya, bersifat tidak refleksif. Kenapa? Dia punya 1, 1, dia punya 2, 2, dia punya 4, 4. Tapi tidak punya 3, 3. Padahal 3 itu masuk dalam himpunan A. Nah, ini yang membuat dia tidak refleksif. Karena harus semuanya harus ketemu dengan dirinya sendiri, yang disebut dengan refleksif. Nah, kalau direpresentasikan dalam bentuk matriks, itu pasti kalau yang refleksif, dia diagonalnya akan bernilai 1, alias punya relasi gitu ya, antara indeks yang sama, indeks 11, indeks 12, 11, 22, 33 gitu, dia pasti bernilainya 1 karena diagonal ini ya menunjukkan refleksif ya, A, A, indeks A, A. Seperti itu ya.